Halo teman-teman, gue Raymond Irianto. Selamat datang di Tanya Bibit. Oke, seperti biasa, hari ini kita akan menjawab pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman yang udah dikumpulin sama tim Tanya Bibit. Yuk langsung aja kita ke pertanyaan pertama. Kalau mau belajar investasi, awalnya dari mana ya? Nah, sebelum kita mau investasi, pertama pahamin dulu makna investasi. Gitu ya, terus cari tahu kenapa sih alasannya gue itu harus investasi. Nah itu penting banget. Kenapa? Karena kalau kita nggak punya alasan atau motif kuat buat investasi, biasanya di tengah jalan tuh udah kehilangan motivasi dan akhirnya udahan gitu aja. Selanjutnya ada pertanyaan dari Farah di Sumedang. Menurut kakak investasi itu penting nggak sih? Nah menurut gue sih penting banget, karena investasi itu adalah satu-satunya jalan untuk bikin uang kita tuh kerja buat kita. Kalau kita terus yang kerja, kan kita lama-lama capek ya. Tapi kalau uang kita juga kerja dengan cara investasi, itu bakal lebih enak tuh. Kalau investasi itu penting, biasanya buat apa? Nah, disinilah kamu perlu untuk menentukan tujuan dari investasi kamu. Karena ibaratnya kalau kita investasi itu kayak berkendara. Makanya harus punya tujuan dong. Tuh kan? Selanjutnya, pertanyaan dari Amel di Bogor, lebih bagus investasi jangka pendek atau jangka panjang? Nah ini relatif banget nih, karena setiap orang pasti punya tujuan jangka pendek dan jangka panjang. Yang paling penting adalah sebenarnya instrumen investasi yang kita pilih itu cocok apa enggak buat jangka pendek, atau malah lebih cocok buat jangka panjang. Nah itu boleh diperhatikan lebih lanjut ya. Cara milih investasi yang baik itu gimana ya kak? Jawabannya sederhana, karena gini, kamu kan kalau investasi pengennya nyaman dong. Jangan sampai kamu investasi tapi kamu malah nggak bisa tidur. Jadi investasi yang paling baik itu adalah yang bikin kamu bisa tidur di malam hari. Next question ada dari Bara di Jakarta Pusat. Sebaiknya berapa persen penghasilan kita yang kita investasikan? Nah kalau jawab pertanyaan ini agak susah sih, karena standar setiap orang itu beda-beda. Jadi mungkin kalau boleh bilang itu yang penting kita investasi dulu aja deh. Mau 10%, 20%, tapi kalau kita udah mulai itu kita selangkah lebih maju dari orang-orang yang belum mulai investasi. Ya, selanjutnya ada pertanyaan dari Reza di Soreang. Kakak pertama kali investasi kapan? Nah, gue pribadi mulai investasi itu di reksadana di tahun 2016. Oke, selanjutnya aku pernah dengar kalimat bikin uangmu bekerja buat kamu. Itu apa sih kak maksudnya? Nah, sebenarnya ini tuh maksudnya nggak lain dari investasi. Investasi itu adalah cara untuk bikin uang kita bekerja buat kita. Nah, nanti kalau investasi kita udah gede, ya nilainya, itu bukan nggak mungkin, kita cuma bisa hidup dari passive income-nya aja. Jadi, itulah level dimana kita sebut financial freedom. Pertanyaan dari Michelle di Jakarta, apakah semua orang kaya itu investasi? Nah, kalau gue boleh bilang sih, iya. Jadi kalau teman-teman lihat di daftar orang terkaya, misalnya di Forbes, itu hampir semuanya itu punya investasi, entah itu di bisnis, di saham, ataupun di properti dan juga yang lainnya. Investasi paling minim risiko itu apa kak? Paling minim risiko itu sebenarnya adalah deposito dan obligasi pemerintah. Kalau di reksadana, ya pastinya reksadana pasar uang. Teman saya, Henry Rusmanudin, ada yang rajin investasi, tapi kok nggak kaya-kaya ya? Nah, Henry harus cek lagi nih, jangan sampai investasi tiap bulan, tapi bocor nih keuangannya. Dalam arti adalah kita investasi, tapi ternyata cash flow kita setiap bulan tuh masih minus. Jadi kayak ngisi ember bocor gitu. Sekian Tanya Bibit kali ini. Kalau teman-teman masih ada pertanyaan, bisa isi di kolom komentar dan kita ketemu lagi di Tanya Bibit selanjutnya.